Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Afifah Hayati pada mata kuliah Analisis 1 di pertemuan ke-11. Pada pertemuan ini, kita akan membahas bab 3 mengenai limit. Subbab pertama yang akan kita bahas adalah subbab 3.1 mengenai pengertian dan sifat limit. Yang pertama akan kita bahas adalah persekitaran suatu bilangan. Sebelum membahas pengertian limit, perlu dipelajari dahulu mengenai titik klaster suatu himpunan atau dikenal juga sebagai titik limit suatu himpunan. Namun, sebelumnya akan kita pelajari terlebih dahulu mengenai persekitaran suatu bilangan. Karena definisi persekitaran ini kita akan gunakan dalam mempelajari titik klaster atau titik limit. Untuk suatu bilangan delta positif dan sebarang C anggota himpunan bilangan real, didefinisikan persekitaran titik C ini sebagai dilambangkan dengan N indeks delta dalam kurung C, selanjutnya akan saya sebut N delta C, merupakan himpunan yang beranggotakan X anggota himpunan bilangan real dengan syarat nilai mutlak X dikurangi C kurang dari delta. Atau, jika kita tuliskan dalam bentuk interval, persekitaran titik C ini adalah interval terbuka C dikurangi delta, C ditambah delta. Selanjutnya, kita akan membahas apa itu titik klaster atau titik limit. Yang dinyatakan dalam definisi 311 dengan bunyi, diberikan himpunan A, subset dari himpunan bilangan real. Titik C, anggota himpunan bilangan real, disebut sebagai titik klaster atau titik limit suatu himpunan A jika untuk setiap delta positif terdapat X anggota himpunan A dengan syarat X tidak sama dengan C sehingga nilai mutlak X dikurangi C itu kurang dari delta. Atau untuk setiap delta positif akan berlaku N delta C, yaitu persekitaran titik C, dikurangi himpunan singleton C, ya, himpunan yang hanya beranggotakan titik C, lalu diiriskan himpunan A, itu tidak sama dengan himpunan kosong. Contoh, diketahui himpunan A merupakan interval terbuka tertutup 01. Buktikan bahwa 0 merupakan titik limit dari himpunan A. Penyelesaian. Kita akan membuktikan bahwa 0 ini titik limit A. Berarti menurut definisi, kita akan membuktikan bahwa untuk setiap delta positif, terdapat X anggota A dengan X tidak sama dengan 0, karena kan posisinya C pada definisi adalah 0 ya. Sehingga nilai mutlak X dikurangi 0 ini kurang dari delta. Karena kita akan membuktikan untuk setiap delta positif, berarti kita ambil sebarang delta positif terlebih dahulu. Nah, dari pengambilan delta positif ini, ada dua kemungkinan untuk kondisi delta positif, yaitu yang I1 untuk delta lebih dari 0 dan deltanya kurang dari atau sama dengan 1. Nah, untuk kasus ini kita ambil X-nya adalah setengah delta. Dari pengambilan X sama dengan setengah delta, kita akan memperoleh bahwa X ini jelas lebih dari 0 dan karena X sama dengan setengah delta dan delta sendiri itu kan kurang dari sama dengan 1 ya, maka setengah delta yaitu X akan kurang dari sama dengan setengah ya. Sehingga jelas bahwa X ini anggota dari himpunan A dan X-nya tidak sama dengan 0 serta
nilai mutlak dari X dikurangi 0 sama dengan nilai mutlak setengah delta dikurangi 0. Berarti kan sama saja dengan nilai mutlak setengah delta. Nah, karena setengah delta itu positif, berarti kan nilai mutlak dari setengah delta adalah setengah delta itu sendiri. Nah, jelas bahwa setengah delta kurang dari delta. Berarti untuk kondisi I1 ini terdapat X ya. Sehingga anggota X-nya anggota A, X-nya tidak sama dengan 0, dan nilai mutlak X dikurangi 0 kurang dari delta. Lanjut, untuk kondisi yang kedua, untuk deltanya itu lebih dari 1. Nah, untuk delta yang lebih dari 1 ini, kita mengambil X-nya adalah seperdelta. Maka jelas bahwa seperdelta ini lebih dari 0 ya, dan kurang dari 1. Karena kan deltanya lebih dari 1 ya. Sehingga ya jelas bahwa X ini yaitu seperdelta itu anggota dari himpunan A. Karena kan himpunan A interval terbuka tertutup 1. Berarti kan anggotanya itu kurang dari sama dengan 1 dan lebih dari 0 ya. Jadi X sama dengan seperdelta jelas anggota himpunan A. Lalu jelas juga bahwa X-nya itu tidak sama dengan 0 ya. Dan nilai mutlak dari X dikurangi 0 akan sama dengan nilai mutlak seperdelta dikurangi 0. Nah, nilai mutlak seperdelta dikurangi 0 adalah nilai mutlak seperdelta ya. Karena delta positif berarti nilai mutlaknya adalah seperdelta itu sendiri. Nah, ingat seperdelta itu kan kurang dari 1. Nah, 1 kurang dari delta. Berarti dari sini kita mendapatkan nilai mutlak X dikurangi 0 kurang dari delta. Berarti, ya, dari pernyataan I1 dan I2 yang sudah kita buktikan, diperoleh bahwa untuk sebarang delta positif, itu terdapat X tidak sama dengan 0, sehingga nilai mutlak X dikurangi 0 kurang dari delta. Berarti terbukti bahwa 0 itu titik limit dari A. Contoh selanjutnya, diketahui himpunan B sama dengan gabungan dari interval terbuka tertutup 01 dan himpunan singleton 2. Jadi himpunan yang anggotanya hanya 2 saja. Buktikan bahwa 2 ini bukan titik limit dari himpunan B. Penyelesaian. Untuk membuktikan 2 itu bukan titik limit B, berarti sama saja dengan membuktikan negasi dari definisi titik limitnya, yaitu terdapat delta 0 positif, sehingga persekitaran 2 dengan jari-jari delta 0, jadi N delta 02-nya dikurangi himpunan singleton 2, diiriskan dengan himpunan B, itu sama dengan himpunan kosong. Nah, kita ambil ya, delta 0-nya adalah setengah. Ya, karena kan kita mau membuktikan terdapat. Jadi kalau mau membuktikan terdapat, kita harus mengambil terdapat delta 0-nya itu apa. Nah, karena kita mengambil delta 0-nya itu setengah, maka jelas ya, delta 0 ini positif. Nah, kita lihat persekitarannya 2 dengan delta 0-nya setengah, berarti kan sama saja N setengah 2 ya. Berarti sama saja interval terbuka 2 dikurangi setengah, 2 ditambah setengah. Yaitu sama dengan interval terbuka 3/2, 5/2. Nah, kita perhatikan bahwa N setengah 2 diiriskan B ya, itu sama dengan himpunan yang anggotanya 2 saja, himpunan singleton 2. Maka, jelas ya, karena irisannya hanya himpunan singleton 2, kalau dikurangi himpunan singleton 2, otomatis akan menjadi himpunan kosong. Jadi, N setengah 2 ya, atau persekitaran 2 dengan jari-jari setengah ya, dikurangi himpunan singleton 2, diiriskan B, merupakan himpunan kosong. Jadi benar bahwa 2 ini bukan titik limit dari B.
Adapun definisi limit adalah sebagai berikut. Dinyatakan dalam definisi 312 dengan bunyi, diberikan himpunan A subset dari himpunan semua bilangan real dan fungsi f dari A ke R, serta C merupakan titik limit dari himpunan A. Fungsi f dikatakan mempunyai limit L untuk x mendekati C, dinotasikan limit fx untuk x mendekati C sama dengan L, jika apa? Jika untuk setiap epsilon positif terdapat delta positif, sehingga untuk setiap x anggota himpunan A dengan syarat nilai mutlak x dikurangi C lebih dari 0 dan kurang dari delta, itu akan berlaku nilai mutlak dari fx dikurangi L itu kurang dari epsilon. Contoh, tunjukkan bahwa limit dari x ditambah 2 untuk x menuju C atau x mendekati C, ya, itu sama dengan C plus 2. Jika di dalam kalkulus, ya, ini adalah pembuktian secara aljabar, ya. Sudah pasti memang limitnya seperti ini nilainya. Nah, kita akan membuktikan menggunakan definisi limit. Bukti akan ditunjukkan untuk setiap epsilon positif, ya, terdapat delta positif sehingga untuk setiap x anggota R, ya, dalam hal ini R adalah anggota dari fungsi f-nya di sini berarti kan x plus 2, ya. Fx-nya adalah x plus 2. Kalian lihat bahwa fx dengan fx-nya sama dengan x plus 2 itu kan domainnya apa? Domainnya adalah himpunan semua bilangan real, ya. Makanya untuk setiap x anggota himpunan bilangan real, ya, dengan nilai mutlak x dikurangi C lebih dari 0 dan kurang dari delta itu berlaku. Nah, nilai mutlak kita lihat kan kalau di definisi nilai mutlak fx dikurangi L kurang dari epsilon. Nah, fx di sini adalah posisinya x plus 2. Untuk L-nya adalah C plus 2. Berarti kita akan membuktikan nilai mutlak dari X plus 2 dikurangi dalam kurung C plus 2 itu kurang dari epsilon. Seperti biasa, untuk membuktikan untuk setiap epsilon positif, kita ambil sebarang dahulu epsilon positif. Nah, kita perhatikan untuk setiap R, maksud saya untuk setiap X anggota R itu berlaku. Nah, jadi kita mencari hubungan, ya, dari nilai mutlak fx dikurangi L dengan nilai mutlak x dikurangi C, ya. Nah, kita lihat ternyata nilai mutlak dari fx dikurangi L, dalam hal ini nilai mutlak x plus 2 dikurangi dalam kurung C plus 2, itu sama dengan nilai mutlak x dikurangi C. Jadi ternyata sama, ya. Nah, hubungan kedua nilai mutlak fx dikurangi L dan nilai mutlak x dikurangi C ini itu kita gunakan untuk mengambil delta. Oleh karena itu, kita mengambil delta itu sama dengan epsilon. Maka, untuk setiap x anggota R, ya, dengan nilai mutlak x dikurangi C lebih dari 0 dan kurang dari delta akan berlaku. Nah, ini kan hubungannya, ya. Nilai mutlak x plus 2 dikurangi dalam kurung C plus 2 sama dengan x dikurangi C, nilai mutlaknya. Nah, ini kan berarti akan kurang dari delta, ya. Nah, dari pengambilan delta ini kan sama dengan epsilon. Berarti terbukti, ya, nilai mutlak dari x plus 2 dikurangi dalam kurung C plus 2 itu kurang dari epsilon. Dengan kata lain, benar bahwa untuk sebarang epsilon positif terdapat delta positif, dalam hal ini deltanya sama dengan epsilon, ya. Sehingga untuk setiap x anggota dari himpunan semua bilangan real, ya, dengan nilai mutlak x dikurangi C lebih dari 0 dan kurang dari delta itu berlaku nilai mutlak
X plus 2 dikurangi dalam kurung C plus 2 itu kurang dari epsilon. Jadi benar bahwa limit dari X plus 2 untuk X mendekati C itu sama dengan C plus 2. Contoh, tunjukkan bahwa limit dari X kuadrat untuk X mendekati C sama dengan C kuadrat. Bukti akan ditunjukkan untuk setiap epsilon positif terdapat delta positif sehingga untuk setiap X anggota dari himpunan semua bilangan real karena kan di sini fx-nya adalah X kuadrat. Nah, domain dari fungsi f ini kan berarti R ya. Berarti kan dari definisi limit itu kan posisi A adalah domainnya kan ya. Nah, di sini domainnya adalah R. Jadi, makanya kita membuktikannya adalah untuk setiap X anggota R dengan nilai mutlak X dikurangi C lebih dari 0 dan kurang dari delta. Itu berlaku nilai mutlak X kuadrat dikurangi C kuadrat kurang dari epsilon. Nah, diambil sebarang epsilon positif ya. Kita perhatikan bahwa untuk setiap X anggota himpunan bilangan real itu berlaku. Nah, seperti biasa kita mencari dahulu hubungan dari nilai mutlak X kuadrat dikurangi C kuadrat ya. Dan nilai mutlak X dikurangi C-nya. Nah, ternyata nilai mutlak X kuadrat dikurangi C kuadrat itu kan kita bisa memfaktorkan jadi X plus C dikali X min C. Berarti kan dengan menggunakan sifat nilai mutlak kita mendapatkan sama dengan nilai mutlak X plus C dikali nilai mutlak X dikurangi C. Nah, tujuan kita adalah membuat nilai mutlak X kuadrat dikurangi C kuadrat, ya, itu kurang dari sama dengan suatu konstanta dikalikan nilai mutlak X dikurangi C. Nah, di sini kan berarti ada yang mengganjal, yaitu nilai mutlak X plus C itu bukan suatu konstanta, karena kan masih tergantung dari variabel X, anggota himpunan semua bilangan real. Nah, berarti tujuan kita membuat X plus C ini kurang dari suatu konstanta. Nah, kita mengambil suatu delta, kita namakan delta 1 sama dengan 1. Maka, menurut ketaksamaan segitiga, untuk setiap X anggota himpunan bilangan real dengan nilai mutlak X dikurangi C lebih dari 0 dan kurang dari 1, 1 ini delta 1 ya, akan diperoleh, nah ini ya, nilai mutlak X dikurangi C itu akan lebih besar dari atau sama dengan nilai mutlak X dikurangi nilai mutlak C. Di lain pihak, kita juga memiliki bahwa nilai mutlak X dikurangi C itu kurang dari 1. Nah, hal ini mengakibatkan ya, untuk setiap X anggota dari R dengan nilai mutlak X dikurangi C lebih dari 0 dan kurang dari 1 itu akan berlaku. Nih, ya. Jadi kita ambil ujung-ujung dari pertidaksamaan, kan kita akan memperoleh bahwa nilai mutlak X dikurangi nilai mutlak C kurang dari 1. Berarti kan ekuivalen dengan nilai mutlak X kurang dari 1 plus nilai mutlak C. Dan lebih lanjut ya, berarti kita akan mempunyai, kan tadi tujuan kita membuat agar nilai mutlak X plus C itu kurang dari suatu konstanta. Nah, dari sini menggunakan ketaksamaan segitiga lagi, nilai mutlak X plus C itu akan kurang dari sama dengan nilai mutlak X ditambah nilai mutlak C. Karena nilai mutlak X itu kurang dari 1 plus nilai mutlak C ya, berarti kita akan mendapatkan nilai mutlak dari X plus C itu akan kurang dari 1 plus 2 dikali nilai mutlak C. Nah, berarti kita sudah memperoleh bahwa nilai mutlak X plus C kurang dari suatu konstanta, yaitu 1 plus 2 dikali nilai mutlak C. Dengan demikian, untuk setiap X anggota R dengan nilai mutlak X dikurangi C lebih dari 0 dan kurang dari 1, ingat 1 adalah dari pengambilan delta 1 ya,
maka akan berlaku, nah ini ya, nilai mutlak x kuadrat dikurangi c kuadrat sama dengan, tadi ya, nilai mutlak x plus c dikali nilai mutlak x dikurangi c. Sehingga kita akan mendapatkan hal tersebut kurang dari dalam kurung 1 plus 2 dikali nilai mutlak c dikali dalam nilai mutlak x dikurangi c. Ya. Dengan mengambil delta, ya. Nah, tadi kan kita sudah mengambil delta 1 sama dengan 1 ya, sehingga mengakibatkan nilai mutlak x kuadrat dikurangi c kuadrat itu kan kurang dari 1 plus 2 dikali nilai mutlak c dikali nilai mutlak x dikurangi c. Nah, berarti kan tujuan kita selanjutnya kan membuat nilai mutlak x kuadrat dikurangi c kuadrat kurang dari epsilon. Berarti kan kita harus menghilangkan 1 plus 2 dikali nilai mutlak c ya. Nah, oleh karena itu kita mengambil deltanya adalah minimum dari delta 1 ya. Dan epsilon per 1 plus 2 dikali nilai mutlak c. Ya. Maka dengan pengambilan delta ini, untuk setiap x anggota R dengan nilai mutlak x dikurangi c lebih dari 0 dan kurang dari delta akan berlaku. Nih ya. Ini berarti dari pengambilan delta sama dengan 1 ya. Kan kita mempunyai bahwa nilai mutlak x kuadrat kurang dari c dikurangi c kuadrat itu kurang dari dalam kurung 1 plus 2 dikali nilai mutlak c dikali nilai mutlak x dikurangi c kan. Ini dari pengambilan delta 1 sama dengan 1. Karena deltanya adalah minimum dari delta 1 dan epsilon per 1 plus 2 dikali nilai mutlak c, maka kan delta ini akan kurang dari sama dengan delta 1. Jadi masih akan terpenuhi ya oleh kondisi ketika kita mengambil delta 1 ya. Lebih lanjut ya, kan kita mempunyai bahwa nilai mutlak x dikurangi c itu kan kurang dari delta. Berarti kita memperoleh hal tersebut akan kurang dari dalam kurung 1 plus 2 dikali nilai mutlak c dikali delta. Nah, karena delta ini adalah minimum dari delta 1 dan epsilon dibagi 1 plus 2 dikali nilai mutlak c ya, berarti kan delta ini akan kurang dari sama dengan epsilon dibagi 1 plus 2 dikali nilai mutlak c. Seperti ini. Nah, berarti kan 1 ditambah 2 dikali nilai mutlak c bisa kita coret ya. Sehingga akan mendapatkan hal tersebut sama dengan epsilon. Berarti kita telah membuktikan ya, nilai mutlak x kuadrat dikurangi c kuadrat itu kurang dari epsilon. Ya. Dengan kata lain, untuk sebarang epsilon positif, terdapat delta positif ya, sehingga untuk setiap x anggota dari R dengan nilai mutlak x dikurangi c lebih dari 0 dan kurang dari delta, ini berlaku. Nilai mutlak x kuadrat dikurangi c kuadrat itu kurang dari epsilon. Jadi benar bahwa limit dari x kuadrat untuk x mendekati c sama dengan c kuadrat. Contoh selanjutnya, jika diketahui fx sama dengan 1/x ya, dengan x ini tidak sama dengan 0. Berarti domain fx apa? Himpunan semua bilangan real atau R ya, dikurangi himpunan yang anggotanya hanya 0 ya. Nah, kita diminta untuk menunjukkan bahwa limit dari fx untuk x mendekati 2 adalah setengah. Bukti akan ditunjukkan untuk setiap epsilon positif terdapat delta positif, sehingga untuk setiap x anggota domain F, ya, ingat domainnya apa tadi? R dikurangi himpunan yang hanya anggotanya 0 saja ya, atau himpunan singleton 0, dengan syarat nilai mutlak x dikurangi 2 itu lebih dari 0 dan kurang dari delta. Nah, akan berlaku nilai mutlak 1/x dikurangi setengah itu kurang dari epsilon. Seperti biasa, untuk membuktikan untuk setiap epsilon positif, kita ambil sebarang epsilon positif. Selanjutnya apa?
kita mencari hubungan dari nilai mutlak fx dikurangi L dengan nilai mutlak x dikurangi C. Nah, kita perhatikan bahwa untuk setiap x anggota domain F ya. Nah, nilai mutlak fx dikurangi L kan berarti di pembuktian ini adalah nilai mutlak 1/x dikurangi setengah. Nah, kita samakan penyebut, ini kan berarti sama dengan nilai mutlak 2 dikurangi x dibagi 2x. Dengan menggunakan sifat nilai mutlak, kita memperoleh sama dengan nilai mutlak 2 dikurangi x dibagi 2 dikali nilai mutlak x. Nah, berarti kan kita sudah memperoleh hubungan ya, bahwa nilai mutlak setengah, maksud saya nilai mutlak 1/x dikurangi setengah itu sama dengan 1/2 dikali nilai mutlak x dikali nilai mutlak x dikurangi 2. Nah, sekali lagi tujuan kita adalah membuat nilai mutlak fx dikurangi L itu kurang dari atau sama dengan suatu konstanta dikali nilai mutlak x min C-nya, ya, x dikurangi C-nya. Nah, dalam hal ini kan x dikurangi C-nya, x dikurangi 2, ya. Nah, berarti kita akan membuat 1/2 dikali nilai mutlak x itu akan kurang dari suatu konstanta. Sekali lagi kan karena x di sini adalah suatu variabel, ya. Nah, sekali lagi kita ambil delta satunya sama dengan 1 ya. Maka menurut kesamaan segitiga untuk setiap x anggota domain F dengan nilai mutlak x dikurangi 2 lebih dari 0 dan kurang dari 1, itu kita akan memperoleh nilai mutlak x dikurangi 2 ya lebih besar dari atau sama dengan nilai mutlak 2 dikurangi nilai mutlak x. Di lain pihak, nilai mutlak x dikurangi 2 itu kan kurang dari 1 ya. Dengan mengambil ujung-ujung pertidaksamaannya, yaitu nilai mutlak 2 dikurangi nilai mutlak x akan kurang dari 1 ya. Ini ya. Kita akan memperoleh bahwa 2 dikurangi nilai mutlak x akan kurang dari 1. Karena kan nilai mutlak 2 itu kan 2 ya. Nah, sehingga kita akan memperoleh hal tersebut akan ekuivalen dengan nilai mutlak x akan lebih dari 1 ya. Sehingga kita akan memperoleh bahwa 1 per nilai mutlak x itu kurang dari 1. Akibatnya, untuk setiap x anggota DF, yaitu domain F, dengan nilai mutlak x dikurangi 2 lebih dari 0 dan kurang dari 1, itu akan berlaku nilai mutlak 1/x dikurangi setengah, itu kan tadi sama dengan 1/2 dikali nilai mutlak x dikali nilai mutlak x dikurangi 2. Nah, kita ingat tadi 1 per nilai mutlak x kan kurang dari 1 ya. Berarti kita akan mendapatkan hal ini kurang dari nilai mutlak x dikurangi 2 dibagi 2. Dengan mengambil ya, kita berarti tujuan selanjutnya itu membuat nilai mutlak 1/x dikurangi setengah kurang dari epsilon. Ya. Di lain pihak kita mempunyai bahwa nilai mutlak 1/x dikurangi setengah itu kurang dari nilai mutlak x dikurangi 2 dibagi 2. Berarti kan kita mau membuat itu kurang dari epsilon, ya. Berarti kita mau menghilangkan 2-nya seperti itu, ya. Berarti dengan mengambil ya delta itu sama dengan minimum delta 1 ya. Dari pengambilan delta 1 sama dengan 1 dan karena kita mau menghilangkan 1/2-nya, berarti kita mengambil deltanya ini juga minimum dari 2 dikali epsilon. Ya. Maka, dengan pengambilan delta ini, untuk setiap x anggota domain F dengan nilai mutlak x dikurangi 2 lebih dari 0 dan kurang dari delta, itu akan berlaku. Nah, ini ya, kan kita mempunyai ketidaksamaan ini. Karena, ini ya, nilai mutlak x dikurangi 2 itu kurang dari delta, berarti kan kita akan mempunyai hal tersebut kurang dari delta per 2. Nah, karena delta sama dengan minimum dari delta 1 dan 2 epsilon ya, berarti kan delta ini akan kurang dari sama dengan 2 epsilon.
karena kan delta itu minimumnya. Sehingga kita mempunyai delta dibagi 2 itu kurang dari sama dengan 2 epsilon dibagi 2, yaitu sama dengan epsilon. Dengan kata lain, untuk sebarang epsilon positif, terdapat delta positif, sehingga untuk setiap X, anggota domain dari F, dengan nilai mutlak X dikurangi 2 lebih dari 0 dan kurang dari delta, itu akan berlaku nilai mutlak 1 per X dikurangi setengah kurang dari epsilon. Jadi benar bahwa limit dari 1 per X untuk X mendekati 2 sama dengan setengah. Contoh selanjutnya, jika diketahui fungsi fx sama dengan, ketika x-nya lebih dari sama dengan 0, fx-nya adalah 2, dan ketika x-nya kurang dari 0, fx-nya adalah 1. Tunjukkan bahwa limit fx untuk x mendekati 0 itu tidak ada. Bukti. Nah, berarti kita akan membuktikan bahwa untuk setiap L, bilangan real ya, itu akan berlaku L ini bukan limit dari fx untuk x mendekati 0. Jadi apapun L-nya, bilangan real ya, itu bukan limit dari fx-nya. Berarti kan sama saja dengan membuktikan ya, untuk setiap L, anggota dari R ya, terdapat, nah kan kita mau membuktikan L-nya itu bukan limit dari fx. Berarti kan kita akan membuktikan ingkaran dari definisi limitnya. Berarti apa? Terdapat epsilon 0 positif, sehingga untuk setiap delta positif, terdapat X delta anggota df ya, anggota dari domain fungsi f dengan syarat ya, nilai mutlak X delta dikurangi 0 itu lebih dari 0 kurang dari delta, akan tetapi nilai mutlak fx dikurangi L-nya itu lebih dari atau sama dengan epsilon 0. Nah, ada kemungkinan 3 kemungkinan untuk kondisi L, yaitu sebagai berikut. Kondisi pertama, kemungkinannya adalah L sama dengan 1. Nah, untuk L sama dengan 1, kita ambil ya, karena kan kita mau membuktikan terdapat. Berarti kita harus mengambil epsilon 0-nya itu seperti apa. Nah, di sini kita mengambil epsilon 0-nya adalah setengah. Selanjutnya, untuk setiap delta positif, itu akan kita ambil ya, X deltanya adalah delta per 2. Ya. Maka jelas bahwa X delta ini anggota dari domain fungsinya ya, df-nya. Karena kan domain dari fungsinya kan sebenarnya R ya, himpunan semua bilangan real ya. Dan di lain pihak, kita perhatikan bahwa nilai mutlak X delta dikurangi 0 pasti kan lebih dari 0. Dan nilai mutlak X delta dikurangi 0 itu akan sama dengan delta per 2 dikurangi 0, ya, nilai mutlaknya. Nah, ini kan akan sama dengan delta per 2, karena kan delta per 2 positif, nilai mutlaknya adalah dirinya sendiri. Selanjutnya, jelas bahwa delta per 2 ini kurang dari delta. Berarti benar ya, nilai mutlak X delta dikurangi 0 itu kurang dari delta. Nah, selanjut, karena X delta sama dengan delta per 2 lebih dari 0 ya. Ingat, fx itu bernilai 2 ketika x-nya lebih besar dari atau sama dengan 0 dan bernilai 1 ketika x-nya kurang dari 0. Karena di sini x deltanya lebih dari 0, maka kan dari definisi fungsi f-nya fx delta sama dengan 2 ya. Sehingga kita akan mendapatkan nilai mutlak fx delta dikurangi L sama dengan nilai mutlak 2 dikurangi 1, yaitu 1. Jelas 1 lebih dari setengah ya, otomatis lebih dari epsilon 0. Jadi kita memperoleh bahwa
nilai mutlak F X delta dikurangi L itu lebih dari epsilon 0. Berarti untuk I1 kondisinya, yaitu L sama dengan 1, terbukti ya, terdapat epsilon 0, sehingga untuk setiap delta positif akan terdapat X delta ya, anggota domain F dengan syarat nilai mutlak X delta dikurangi 0 lebih dari 0 dan kurang dari delta, itu nilai mutlak F X delta dikurangi L lebih dari sama dengan epsilon 0. Ini ya simpulannya. Jadi limit Fx untuk X menuju 0 atau X mendekati 0 itu tidak sama dengan 1. Selanjutnya untuk kondisi atau kemungkinan kedua itu untuk L sama dengan 2. Nah, untuk L sama dengan 2 ini kita ambil epsilon 0-nya adalah setengah. Nah, selanjutnya untuk setiap delta positif, nah yang trik adalah, sedikit trik itu, kita dalam pengambilan X deltanya. Kalau tadi kita mengambil X deltanya itu delta per 2 ya, sehingga positif ya. Nah, kita di sini mengambil X deltanya adalah negatif delta per 2. Maka jelas ya, X delta anggota domain F ya, karena domain F sebenarnya adalah R. Dan kita mempunyai bahwa nilai mutlak X delta dikurangi 0 itu jelas lebih dari 0 dan sama dengan nilai mutlak negatif delta per 2 dikurangi 0. Nilai mutlak ini ya akan sama dengan delta per 2. Karena kalian ingat nilai mutlak dari negatif delta per 2 kan sama aja nilai mutlak 1 dikali nilai mutlak delta per 2. Nilai mutlak 1 itu kan 1 ya. Nilai mutlak delta per 2 sendiri. Makanya nilai mutlaknya sama dengan delta per 2. Lanjut, jelas bahwa delta per 2 ini juga kurang dari delta. Berarti benar ya, ada X delta anggota DF dengan nilai mutlak X delta dikurangi 0 lebih dari 0 dan kurang dari delta. Selanjutnya, karena X delta ini kan negatif ya, negatif dari delta per 2, otomatis kan kurang dari 0. Berarti menurut definisi fungsi f, karena X delta itu kurang dari 0, kita akan memperoleh Fx deltanya sama dengan 1. Kalau positif atau lebih besar dari sama dengan 0, itu kan Fx-nya 2. Nah, karena negatif, berarti ini Fx deltanya adalah 1. Dan nilai mutlak Fx delta dikurangi L itu sama dengan nilai mutlak 1 dikurangi 2. Berarti kan nilai mutlak negatif 1 ya, yaitu sama dengan 1. Jelas bahwa 1 lebih dari setengah. Otomatis kita akan mendapatkan nilai mutlak Fx delta dikurangi L itu lebih dari epsilon 0. Jadi kalian juga boleh mengambil epsilon 0-nya itu 1/4, 3/4. Yang penting apa? Kurang dari 1 ya. Dengan kata lain, untuk L sama dengan 2 ini juga terdapat epsilon 0 positif, sehingga untuk setiap delta positif terdapat X delta anggota DF dengan nilai mutlak X delta dikurangi 0 lebih dari 0 dan kurang dari delta, tetapi nilai mutlak Fx delta dikurangi L itu lebih dari 0. Jadi, limit Fx untuk X mendekati 0 juga bukan 2. Untuk kondisi I3, untuk L bukan 1 dan juga bukan 2. Kan tadi kita sudah membuktikan untuk L1 bukan limit, untuk L2 juga bukan limit. Nah, untuk kondisi ketiga, L-nya bukan 1 dan bukan 2, kita akan membuktikan L-nya ini juga bukan limit dari F-nya untuk X mendekati 0. Nah, kita perhatikan bahwa untuk setiap X anggota DF itu akan berlaku. Nah, ini kan ya, nilai mutlak Fx dikurangi L ketika X-nya lebih besar dari atau sama dengan 0, itu kan akan sama dengan nilai mutlak 2 dikurangi L. Karena kan ketika X-nya lebih besar sama dengan 0, Fx-nya kan sama dengan 2. Lalu, untuk X kurang dari 0, karena Fx sama dengan 1 ya, berarti nilai mutlak Fx dikurangi L sama dengan nilai mutlak 1 dikurangi L. Nah, dalam hal ini kita mengambil epsilon 0-nya adalah setengah dari minimum
dari dua kemungkinan nilai mutlak fx dikurangi L, yaitu minimum dari nilai mutlak 2 dikurangi L, nilai mutlak 1 dikurangi L. Maka untuk setiap delta positif, diambil X delta, jadi apapun pengambilan X delta ya sebenarnya ya, anggota dari DF dengan syarat, ini ya, nilai mutlak X delta dikurangi 0 lebih dari 0 dan kurang dari delta, kita akan mendapatkan apa? Nilai mutlak Fx delta dikurangi L, itu kan apa? Pastikan akan lebih dari epsilon 0, karena pengambilan epsilon 0-nya adalah setengah dari minimum dari kedua kemungkinan nilai mutlak Fx delta dikurangi L. Jadi, untuk L, bukan 1 maupun bukan 2, L-nya juga bukan limit dari Fx untuk X mendekati 0. Berarti dari pembuktian I1, I2, dan I3 ya, itu terbukti bahwa apapun L-nya itu bukan limit dari Fx untuk X mendekati 0. Jadi benar bahwa limit Fx untuk X mendekati 0 itu tidak ada. Latihan pertemuan ini adalah sebagai berikut. Dengan menggunakan definisi limit epsilon delta, buktikan bahwa limit dari fungsi x kuadrat ditambah 4x untuk x menuju 2 atau x mendekati 2 sama dengan 12. Untuk pertemuan kali ini saya cukupkan sekian. Jika ada salah pengucapan maupun salah penulisan, saya mohon maaf. Jika ada pertanyaan, silakan disampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.